Ini anaknya Mbak Asroful pernah ngalami bangun tidur tuh dia langsung lihat pocong ada di depannya dia sendiri. Cuman jadi saya jadi penasaran ini sebenarnya apa sih yang menghantui. Hai guys, kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember. Kali ini saya sedang berkelana lagi, berkeliling lagi sama Mas Erik. Kebetulan saya ada di salah satu rumah teman dengan Mas siapa? Abdul Ghafur. Mas Abdul Ghafur. Dan ini kebetulan Mas Abdul Ghafur sama Mbak Asroful ya. Mbak Asroful ini mengalami kendala di rumahnya. Jadi sering terjadi peristiwa-peristiwa aneh di rumahnya ini, mulai dari sering terciumnya bau ya Mas ya, bau harum, kemudian tidur yang tidak nyenyak, dan kemudian pernah ada kejadian sampai di lantai itu meletus ya Mas ya. Kayak jadi ada petir. Kayak ada petir dan meletus, akhirnya bolong, kemudian tapi sekarang udah ditempel lagi. Nah intinya sekarang kita pengen nyoba melakukan sebuah pendeteksian dengan perantara seperti biasa. Saya ditemani sama si Kendi dengan perantara Kendi. Nanti saya juga dibantu sama Mas Erik. Jangan lupa juga subscribe channelnya Mas Erik Berkeliaran yang jadi kameramen sekarang. Ya, oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan kita akan coba langsung melakukan sebuah pendeteksian. Jadi, tapi sebelumnya buat Anda semua yang punya masalah hal gaib atau apapun, silahkan bisa konsultasi atau bisa minta tolong juga ke kita. Nanti saya akan cantumkan nomor WA saya di sini, dan itu semua gratis ya teman-teman, tanpa ada biaya. Cuman saya mohon maaf sebelumnya, saya hanya minta bantuannya untuk bisa saya rekam dan saya angkat di YouTube saya, di channelnya Mas Blangkon ya. Gitu aja sih. Ya, kita tunggu dulu. Mbak Asrofulnya masih buat kopi sebentar ya teman-teman. Ya, oke teman-teman, ini saya sudah bersama dengan Mbak Asroful. Kita dengerin dulu ceritanya Mbak Asroful, keluhannya seperti apa. Mungkin Mbaknya bisa menceritakan dulu. Ya, silakan Mbak. Ceritakan dulu Mbak. Awalnya itu gimana sih ceritanya? Ya awalnya itu kalau saya emang sering terganggu. Di rumah ini nggak ada ketenangan sama sekali. Terus waktu tidur itu sering sekali mimpi buruk lah, mimpi tentang orang mati atau mimpi hantu-hantu begitu. Waktu tidur pun juga diganggu, seakan-akan kayak orang kelindian itu teriak-teriak atau bagaimana. Terus yang histeris itu yaitu di lantai itu jam setengah 12 malam kayaknya itu ada suara petir yang sangat kencang itu. Terus paginya nggak taunya lantainya itu ada lubang. Kalau nggak salah kayak apa ya, kayak ada yang jatuh di lantai. Terus habis itu saya dan anak saya sakit 1 minggu itu, panas tinggi. Ya. Terus yang sering tercium bau-bau itu? Ya, terkadang ada bau wangi. Terus bau nggak enak juga, itu bau busuk. Itu juga sering ada aroma-aroma seperti itu. Terus anak saya itu juga pernah siang-siang itu. Padahal saya waktu itu tidur. Terus dia itu bilang kalau ibu itu ada di depan TV pakai baju putih. Padahal saya tidur. Terus dia ketakutan. Dia ketakutan membangunkan saya. Terus dia bilang, "Ibu kok ada 2?" Gitu dia ceritanya. Itu anak itu pernah cerita itu waktu dia TK itu. Katanya ibu ada 2, yang satu di depan TV pakai baju putih. Terus dia lari ke kamar, nggak taunya ibunya tidur. Makanya kan dia bingung ibunya yang mana gitu. Oh gitu. Berarti sudah berapa lama Mbak gangguan ini? Ada 2 tahun, setahun? Lama. Itu waktu anak saya umur 4 tahun, sekarang umur 10 tahun. 6 tahun. Iya, 6 tahun. Bertahan dengan gangguan itu. Iya, 6 tahun. Oke deh. Ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita coba pendeteksian dulu sebenarnya gangguannya gangguan apa sih itu. Tapi sebelumnya saya sama Erik ngopi dulu biar santai. Ya, oke. Ya teman-teman, tadi Mbak Asroful udah cerita semuanya, bahwa bahkan sampai adiknya sendiri pernah, ini anaknya Mbak Asroful pernah ngalami bangun tidur tuh dia langsung lihat pocong ada di depannya dia sendiri. Cuman jadi saya jadi penasaran ini sebenarnya apa sih yang menghantui keluarganya Mbak Asroful ini. Kita coba cek dulu dengan menggunakan kendi ya teman-teman. Kita coba sini aja dulu. Gangguan gaib ya, tapi sudah jelas itu pasti gangguan gaib ya.
Wis ketok apa ya? Yang ganggu itu pasangan. Ada yang dipasang. Terus habis itu Cek, sabar. Enggak nyala. Nyala. Pasangan. Serat. Kemudian bayi bajang. Terus apa? Iku kunti. Terus terakhir pusaka yang terpendam. Wes. Nah, kita coba sementara itu dulu. Kalau misalnya nggak ada jawaban dari itu, kita cari alternatif lain. Jadi langsung dilebur ya kena, cuma kan penasaran jadinya. Nanti ini gini Mas, coba ajar Riri. Agak maju ke depan Mas. Nah, nanti diangkat pakai jari satu, tunjuk, tangannya jangan jengku gini, diangkat. Nah, oke. Nanti kalau ada getaran terasa muter, itu jangan diputerkan, jangan ditahan ya. Biarkan aja Mas. Nanti kalau ada getaran muter, coba Rik, diputerkan dulu. Muter gini kan, itu tangan udah nggak cukup Mas. Habis itu turunkan lagi. Ini kan wis maceblok Mas. Turunkan lagi. Nah, ikuti sampai dia nunjuk di mana kertasnya ini. Gak usah diputer neng kok. Iki neng muter-muter dhewe. Cuman nyangga aja. Nyangga, wis kadung miring. Nah. Ya, Mbak nama lengkapnya sinten? Nama saya Jana Asroful Laili. Jana Asroful Laili, oke. Coba Rik. Muter, tutupnya jawabannya sebentar. Muter, tutupnya jawabannya sebentar. Jangan ditahan Mas, diikuti aja. Kalau ada getarannya. Ikuti aja, jangan ditahan, diikuti ya kemana dia mau lari gitu. Itu nih bener. Sira Jogoro Hingkro bakal kena bendu tendani Gusti. Banter. Kerasa. Mandek kok. Masih pripun? Terasa nggak? Mandek. Terasa berhenti, Erik? Apa gue? Soalnya meletus ya apa? Dor ngene. Makanya prediksi kemungkinan benar. Jawabannya ini teman-teman. Twing. Ada pusaka yang terpendam di sini. Ya. Jadi bisa lokasinya di mana? Nah sekarang kita coba tanya teman-teman, pusakanya itu ada di mana sih lokasi ini? Gini aja, pusakanya itu buruk atau tidak? Kalau buruk nggak gerak, kalau tidak apa-apa buruk atau tidak, nah wis ditulis beneran. Buruk atau tidak? Soalnya nek meledos masalahnya Mbak. Nek gak meledos tuh. Jan petir loh Mas jedier. Nek cuman apalagi dari bawah. Nah, kemungkinan kan dulu sejarahnya rumah ini saya juga nggak tahu, kemungkinan dulu pernah ada yang nyimpen pusaka atau apa di sini, akhirnya nggak kerawat. Ini nggak ada apa-apa, dibongkar bekas letusan. Kosong. Tapi kok langsung panas. Iya. Sampai sakit panas tinggi gitu loh. Itu kejadiannya berapa tahun? Itu waktu 4 tahun. Oh ya. Lama kan, sudah lama. Berarti gak kerumat. Berarti ya wes coba dulu. Ya kira-kira kita
tanya tadi kan jawabannya adalah pusaka yang terpendam teman-teman. Jadi kemungkinannya pusaka itu bawa pengaruh buruk atau tidak ke keluarganya Mbak Asroful ini ya. Jannah Asroful Laili ya. Oke. Betul, jawabannya sebentar. Soalnya memang gangguannya itu dari makhluk, kalau dari pusaka itu biasanya ya sering muncul juga seperti itu jika tidak terawat, kadang ular, kadang hewan, berupa hewan sampai macam-macam. Biasanya ular, paling sering itu ular. Macam-macam sih pusaka. Bisa mewujud apapun sih dia kalau memang nggak terawat. Bahkan mengganggu si pemiliknya. Mondok. Adiknya takut teman-teman. Dari dulu minta mondok. Minta mondok. Di rumah memang. Nggak nyaman ya di rumah. Nanti Dek dicoba dulu dibersihkan ya. Mandek Rik. Kerasa buka. Masih pripun? Mandek. Iya. Tahu benar kan? Jadi pusakanya itu membawa sebuah pengaruh buruk buat keluarga ini. Balik. Ngarep. Ini teman-teman ya jawabannya. Jadi ada sebuah pusaka yang terpendam di sini yang membawa pengaruh buruk buat ini. Soalnya ketika saya masuk pertama di sini ya pengalaman saya kalau biasanya ada makhluk halus yang ganggu tuh interaksinya cukup kuat, tapi ini sama sekali nggak ada interaksi. Gitu. Ya. Oh, nggih. Ini ora. Tak tadi. Ya, sebentar teman-teman. Ya teman-teman, kita akan coba tadi kan pusakanya yang terpendam dan kita pengen tahu pusaka yang terpendam itu ada di mana, gitu ya. Jika kendi ini muter terus berarti pusaka itu sudah pergi dan hanya tinggal sisa-sisa penunggu gaib dari si pusaka itu tadi. Ya, teman-teman kita akan coba deteksi dulu dan ternyata untuk pembersihannya peleburan dari hal yang buruk itu karena kita nggak bisa dapat prasarananya hari ini, mungkin kita akan lanjut besok. Peleburannya sama dengan video-video saya sebelumnya tentang pelarisan atau membersihkan hal-hal yang kurang baik dengan bahan alami. Ya, ada di video saya, nanti di link deskripsi juga akan saya tampilkan dan besok kita akan buat belajar lagi tutorialnya. Oke, kita deteksi dulu teman-teman di mana sih letak pusaka yang terpendam itu. Oke, monggo diangkat. Itu tuh nih nanti bangunannya. Kayak si obat. Wis mandek. Mandek. Iya bener ning kono kuwi. Sing bledos kuwi mah. Paling. Nah, terus kemudian kita juga tanya di kamar tengah ini, teman-teman, di kamar ini. Ya, ini ada 2 kamar teman-teman di rumahnya Mbak Asroful. Ini ada kamar 1. Kemudian ini ada kamar 2. Ya. Itu adiknya juga sampai pergi ke sana karena ketakutan, sembunyi di belakangnya Mbak itu. Awal video gitu kan. Direkam. Nah, di kamar ini dulu teman-teman, itu dari anggota keluarga itu nggak ada yang betah. Kita juga pengen tahu sih sebenarnya di kamar itu apakah memang ada pengaruh dari pusakanya itu tadi ataukah ada makhluk gaib lain yang memang menghuni kamar itu ya. Kita coba tanya. Monggo Mas Erik, makhluk gaib lain pengaruh dari pusaka itu tadi. Berapa kertas, Mas? 2.
efek dari pusaka atau ada makhluk gaib lain. Efek pusaka, Makhluk gaib lain. Harusnya kalau memang ada gangguan yang itu memang masih manggon yang gini Mbak, ibarat itu zaman tiap hari sampai sekarang nggak akan pernah bertahan sampai lama loh. Sampai berapa? 6 tahun ini ya. 6 tahun. Nggak akan bertahan sampai lama. oh enak tulisannya. Ganti kertas. Nanti kertasnya nggak apa-apa Rik. Terus kita makhluk gaib lain. Makhluk gaib lain. Ya. Cuma, emang terus. Turun aja mana sebentar. Aduh, Apa dek? jeruk. Cemburu. Kalau mikir ini. Kelas pinten, Mbak? Saat ini Nggih. kelas 4. Kelas Kelas 4. Biar terus sekolah. 4 tahun. Enggak apa-apa sampai dia berhenti kemana itu. malah banter malah. Banter. Kebabas mau kan. Rime kurang. Itu tuh nasi kenceng, aku juga tolong. Nyer. Oh, balik. 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 Kita kata ki. Apa? Nih Mas, menawa gelem muter nih. Nggak kelem. Kawis. Ya Pripun masih? Bukan. Bukan. Gangguan lain. Ternyata jawabannya apa? Makhluk gaib lain. Jadi ada yang bersembunyi teman-teman di sini. Dedet. Nih jawabannya. Oke, kita akan coba dulu. Apa namanya? Kalau ini, kalau delik-delik model delik-delikan kayak ini nggak kendiki rada angel. Jadi kita yang harus meditasi dulu. Oke, teman-teman, tunggu ya video berikutnya. Ya ini teman-teman, caranya membuat untuk melebur barang-barang yang yang kurang baik yang ada di rumah kita atau mengatasi gangguan gaib juga yang ada di rumah kita. Yang pertama komposisinya adalah ini adalah air leri, banyu leri atau air cucian beras yang pertama, kemudian kembang telon dan menyan madu. Menyan madunya itu ini yang sudah dicampur sama garam. Ya, ini menyan madunya. Ini sudah dicampur sama garam, kita taburkan sedikit ke sana, kemudian kita aduk dan jadinya seperti ini. Nanti ini dipakai buat ngepel di rumahnya Mbak Asroful untuk melebur barang-barang yang jelek. Selain itu juga disiram di depan rumahnya juga. Jadi siapa tahu ada gangguan atau kiriman yang kurang baik yang ada di rumahnya itu bisa bersih. Ya, jadi seperti itu sangat sederhana tanpa Anda harus melakukan ritual apapun ya. Jadi cukup dengan cara ini aja. Ini adalah semuanya bahan alam, bersumber semua dari alam, dan alam adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita tetap berdoa kepada Tuhan. Oke, Anda cukup membaca. Kalau yang muslim silahkan baca ayat kursi dengan tangannya dimasukkan ke dalam sebanyak 3 kali. Kemudian silahkan sebut para leluhur, para bini sepuh yang ada yang bau reksa atau yang apa ya, sing babat alas di desa setempat. Kita minta doa restunya untuk membersihkan barang-barang gaib yang jelek. Oke, itu caranya teman-teman. Nanti setelah kita bersihkan,
baru kita cek lagi dengan menggunakan kendi apakah masih ada atau tidak. Oke, terima kasih. See you.